Selamat datang kembali di channel saya, Kelas Maya Fisika, bersama saya Heru Ferdianto. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang metode ilmiah. Apa itu metode ilmiah? Kita simak saja. Metode ilmiah merupakan serangkaian yang dilakukan oleh seseorang atau peneliti untuk menghasilkan produk ilmiah. Adapun tahapannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah melakukan pengamatan. Melakukan pengamatan terhadap sesuatu bertujuan untuk menemukan permasalahan atau memperoleh data tentang permasalahan. Pengamatan dapat berupa pengamatan kualitatif ataupun pengamatan kuantitatif. Pengamatan kualitatif tidak menghasilkan data berupa angka, sedangkan pengamatan kuantitatif adalah pengamatan yang menghasilkan data berupa angka hasil pengukuran. Langkah kedua adalah merumuskan masalah. Setelah melakukan pengamatan, kita dapat merumuskan masalah, batasan yang akan kita amati, dan faktor-faktor yang terdapat dalam masalah yang akan kita selidiki atau kita pecahkan. Adapun langkah yang ketiga adalah mengumpulkan informasi. Setelah merumuskan masalah, kita dapat mencari informasi dari buku, internet, atau sumber lain yang relevan. Adapun langkah keempat adalah membuat hipotesis. Hipotesis adalah dugaan awal yang kita rumuskan untuk memecahkan atau sebagai kesimpulan awal dari apa yang akan kita teliti. Langkah berikutnya adalah melakukan eksperimen. Eksperimen dilakukan dan direncanakan untuk menguji apakah hipotesis yang kita buat benar atau salah. Dalam melakukan eksperimen, kita banyak melakukan rekayasa terhadap faktor atau variabel dalam eksperimen. Adapun variabel yang kita uji ada 3 jenis, yaitu variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol. Kita ambil contoh percobaan yang mungkin sudah kita pernah lakukan di SMP, yaitu ketika kita menguji bagaimana hubungan panjang tali dengan frekuensi pada bandul ayunan sederhana. Untuk mendapatkan data, kita ubah panjang tali pada bandul. Kita dapat memvariasi panjang tali 50 cm, 60 cm, 70 cm. Nah, itu yang disebut dengan variabel bebas. Sedangkan variabel terikat adalah variabel yang besarnya ikut berubah ketika variabel bebas diubah. Dari hasil percobaan, ketika panjang tali kita tambah, maka frekuensinya akan berubah. Variabel terikat ini besarnya tergantung dari variabel bebas. Adapun variabel ketiga adalah variabel kontrol. Variabel kontrol adalah variabel yang kita kontrol atau kita buat tetap selama percobaan. Dalam hal ini, misalkan kita buat massa bandul tetap, sehingga hanya panjang tali yang berpengaruh dalam frekuensi bandul. Adapun langkah ke-6 adalah menganalisis data. Setelah kita dapat data, kita akan melihat pola dan menelaah hasil dari data yang kita peroleh, sehingga kita dapat merumuskan kesimpulan dengan tepat. Langkah yang terakhir adalah menarik kesimpulan dari data yang kita buat. Bagaimana ketika kesimpulan kita bertentangan dengan hipotesis yang kita buat? Kita bisa melihat gambar ini. Ketika hasil eksperimen kita menghasilkan sesuatu yang tidak cocok dengan hipotesis kita, maka kita akan kembali ke langkah merumuskan hipotesis atau dugaan awal. Lakukan percobaan lagi dengan menguji hipotesis baru yang kita buat, sehingga kita akan melakukan eksperimen, analisis data, dan menguji dugaan kita yang baru, sehingga didapatkan kesimpulan yang
Oke, itu adalah akhir dari video ini, video tentang metode ilmiah. Jangan lupa untuk subscribe channel saya, Kelas Maya Fisika, belajar fisika jadi mudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.